pertama Presiden mencalonkan, karena yang nanti menetapkan secara bersama-sama pemerintah dan DPR. Jadi pemerintah itu tidak sepihak untuk ini calon ibu kota yang nanti diajukan ke DPR. Nah, itu prosesnya. Sebelum lanjut, mohon subscribe terlebih dahulu agar tidak terlewatkan video-video gratis. Terima kasih. Dalam rapat yang dihadiri Menteri PPN, Bappenas, Mendagri, dan Kemenkumham, 9 fraksi DPR mayoritas yang menyetujui ajuan daftar isian masalah dari pemerintah memberi catatan terkait pendanaan, pertanahan, lingkungan hidup, dan keberadaan masyarakat adat di kawasan Ibu Kota Baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Kita menolak bukan saja penamaannya, tapi kelahirannya sendiri kita anggap masih cacat, sehingga kita belum masuk kepada nama. Kalau kelahirannya saja bermasalah, apalagi namanya juga akan pasti menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya, memang sudah disahkan, walaupun mekanisme di DPR mengedepankan suara mayoritas, tetapi kami memandang bahwa kelahiran ini masih tetap bermasalah, baik secara formil, ya, prosesnya, prosedurnya, maupun juga secara material. Fadlizon sebelumnya mengusulkan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur diberi nama Jokowi. Tentu hal ini bukan yang gampang, bukan soal gampang, soal rumit sekali pemindahan ibu kota itu. Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari ini di sini, tadi ada di Balikpapan, besok dia akan ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Saya ingin himbau sebetulnya tokoh-tokoh bangsa yang lain yang justru memanfaatkan peluang bisnis di Ibu Kota Baru. Itu artinya ya memang ada kepentingan bisnis di situ, dan bisnis selalu nggak peduli dengan soal-soal hukum atau soal-soal proyeksi masa depan. Yang penting ada yang disebut keuntungan cepat, dan mungkin proyek-proyek itu udah diincar oleh para bisnis besar. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita harusnya kan dewasa tuh, menunggu sejenak. Tapi akumulasi kapital memang nggak bisa menunggu akumulasi keadilan. Tapi sekali lagi, ini bahayanya nanti kalau tokoh-tokoh kritis atau yang disebut sebagai pemikir bangsa yang punya bisnis terlibat di situ dari awal. Ini runyamnya begitu nanti itu. Jadi ada semacam inkonsistensi di dalam cara melihat bangsa ini. Di satu pihak berpikir bahwa masa depan harus kita selamatkan, tapi dalam soal bisnis itu mau dapat quick gain aja, keuntungan cepat-cepat, itu bahayanya tuh. Jadi Ibu Kota Baru ini akan menguji sekaligus moral dari tokoh-tokoh nasional kita tuh. Berani nggak untuk menahan diri dan mempersilahkan initial review lebih dahulu sebelum bisnis itu ditumbuhkan di potensial lokasi Ibu Kota Baru nanti. Kalau kita baca bisnis-bisnis dunia, sekarang di dunia itu diedarkan yang disebut ethical imperative itu. Kemestian mendahulukan etis itu, dan itu dipromosikan bahkan oleh PBB melalui program yang disebut Global Compact, yaitu para pebisnis silahkan lakukan perencanaan tapi dengan posisi etis yang kuat. Nah, ini misalnya Pak Yusuf Kalla yang sedang kita minta untuk jadi peneduh keadaan. Kalau betul-betul terlihat ambisi untuk berbisnis Ibu Kota Baru, itu artinya moral Pak Yusuf Kalla juga akan jatuh gitu. Tentu Pak Yusuf Kalla tadi betul menganggap bahwa saya udah di luar itu. Iya, tapi sinyal moral itu harusnya datang dari Yusuf Kalla. Oke, saya punya potensi untuk melakukan bisnis yang lukratif, yang menguntungkan di Ibu Kota negara. Tapi saya tahu negara ini masih ada dalam keadaan bertengkar soal nasib Ibu Kota itu. Maka saya minta supaya korporasi saya yang masih bisa saya pengaruhi untuk tadi menunda
proses ini. Itu Pak Yusuf Kalla akan kembali diingat sebagai orang yang konsisten di dalam menegakkan moral bisnis maupun moral politik. Itu yang kita inginkan terjadi sebetulnya. Ini pesan khusus saya pada beliau. Memang kita konsisten dalam soal itu. Kita mau bilang dulu Pak Yusuf Kalla juga kasih sinyal tentang moral hazard, mumpungisme dalam bisnis. Dan kita tahu sinyal itu juga pada anak-anak Presiden Jokowi yang melakukan moral hazard dan mumpungisme karena dekat dengan kekuasaan lalu memanfaatkan hal-hal yang terlihat secara publik tidak etis. Demikian juga sekarang orang melihat kok tidak etis ya kalau Pak Yusuf Kalla tidak mengucapkan sesuatu yang bisa membuat kita paham bahwa Yusuf Kalla tidak akan berbisnis untuk sementara misalnya di IKN karena masih ada kontroversi di situ. Kan itu membuat kita percaya bahwa oke, ada tuntunan yang betul-betul bercahaya dari lingkungan Pak Yusuf Kalla. Nah kalau itu nggak terjadi, nah orang balik lagi bahwa oke, kalau begitu bisnis as usual, jadi ada hubungannya dengan etika lingkungan segala macam. Lalu runtuhlah bangunan integritas yang sedang dibangun dengan baik oleh Pak Yusuf Kalla. Jangan sampai seolah-olah akan ketinggalan kereta. Enggak, dalam soal bisnis dunia sekarang, mereka yang etis itu bahkan tidak akan ketinggalan kereta dan tidak akan ketinggalan macam. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya.